Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang dampak penggunaan teknologi informasi pada usaha bisnis saat ini dengan anggota kelompok kami, saya sendiri, Kirana Distia Rarasati, NIM 190803101066. Selanjutnya ada Fitiatul Hilmia NIM 190803101069, Rizal Faki NIM 190803101071, Lintang Awang Ramdhani NIM 190803101073, dan yang terakhir ada Fareza Abdul Saputra NIM 190803101074. Pengertian teknologi. Teknologi merupakan rangkaian sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah produk atau komponen yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup. Kebutuhan teknologi diawali dengan adanya keinginan untuk mengubah sumber daya alam menjadi berbagai macam benda yang berguna untuk hidup manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai manfaat teknologi informasi di bidang bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru atau bisnis. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis sangat menguntungkan. Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet, dan perusahaan Google akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit, dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap produknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot untuk datang ke ruang rapat dan bisa langsung berkumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide atau tujuan-tujuan dari perusahaan itu. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan dengan baik. Yang nomor 4 itu akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Yang terakhir itu yang nomor 5, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet itu biasanya banyak yang membuktikan kecepatan berkomunikasinya dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat ataupun video conferencing juga mempercepat proses komunikasi. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis.
Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis antara lain, pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diintegrasikan. Yang kedua, mempercepat proses produksi dan distribusi. Dan yang ketiga, membantu alur kerja perusahaan yang lebih mudah dan terkontrol. Dan yang keempat, mempermudah setiap manajemen dan divisi yang ada di perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya. Yang kelima, mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dan yang keenam, keamanan dan menghindari kesalahan baik yang bersifat teknis maupun human error. Dan yang terakhir, mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, kompetitor, selera konsumen, dan target pasar. Perkembangan informasi dan teknologi memang banyak membantu setiap pihak yang terlibat di dalam perusahaan karena bisa mempermudah pekerjaan. Teknologi juga memungkinkan pekerjaan bisa dikerjakan dengan cepat dan selesai tepat waktu. Namun, dampak perkembangan teknologi yang memberikan arah positif, ada kemungkinan juga dampak negatif yang bisa dialami oleh perusahaan. Teknologi pada dasarnya hanyalah sebuah alat yang bisa mengalami hal error. Pemanfaatan teknologi bisa menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa bidang sangat membantu. Contohnya dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas. Bisa dibilang kita bisa belajar di mana saja. Yang berikutnya ada dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan yang terakhir waktu siklus ke waktu nyata. Yang kedua ada bidang kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi menerapkan manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau yang bisa disebut smart card. Dan juga teknologi informasi dan komunikasi dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan dan MRI. Yang ketiga ada bidang jasa pengiriman. Jika dahulu mengirim paket kita tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang kita kirim dapat dilacak posisinya secara real time. Yang keempat ada dalam bidang bisnis. Diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau yang bisa disebut e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung atau secara fisik. Yang terakhir ada bidang transportasi. Di teknologi pesawat terbang, pada pesawat terbang terdapat pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Selanjutnya ada dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Laman Kemendikbud Rumah Belajar menyatakan beberapa hal ini dapat menjadi efek samping dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta. Yang kedua, kejahatan di dunia maya atau yang bisa disebut cybercrime. Yang ketiga ada pornografi, penipuan, dan perjudian. Yang keempat, penyebaran malware. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.